Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Elita Al-Gati, semester 4 jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menyampaikan mengenai nikah siri dalam perspektif HAM. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai itu, mari kita cari tahu dulu apa itu nikah siri. Jadi nikah siri itu sedikit berbeda pengertiannya antara fikih dan juga realitas masyarakat Indonesia. Dalam pandangan fikih, nikah siri itu adalah suatu pernikahan di mana pihak-pihak yang terlibat melarang para saksi untuk mempublikasikan pernikahan tersebut. Sedangkan dalam tatanan masyarakat Indonesia, nikah siri lebih condong kepada nikah yang sah secara agama, akan tetapi tidak dicatatkan di pemerintahan yang berwenang dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai masing-masing agama dan kepercayaan itu. Nah, mungkin dari sini banyak orang yang beranggapan bahwa nikah cukup sesuai dengan kepercayaan masing-masing tanpa perlu dicatatkan. Padahal dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan yang sah itu haruslah dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan bentuk suatu maslahah mursalah yang diterapkan oleh pemerintah agar mencegah dari kemudaratan yang akan timbul di kemudian hari diakibatkan oleh pernikahan siri tersebut. Ada berbagai alasan mengapa seseorang memilih untuk menikah secara siri. Pertama, yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak orang awam yang mungkin masih bingung bagaimana cara pencatatan pernikahan, dan ada juga sebagian orang yang memang menghindari proses pembayaran administrasi untuk pencatatan pernikahan tersebut. Yang kedua, kepentingan poligami. Mungkin ada sebagian orang yang menjadikan pernikahan siri ini untuk menghindarkan diri agar terbebas dari tuntutan hukum dan hukuman administrasi dari instansinya apabila ia seorang pegawai negeri sipil. Dan mungkin juga istri pertamanya tidak memberikan izin kepadanya sehingga dia tidak mau untuk mengurus surat izinnya lagi. Ketiga, pernikahan siri agar gaji pensiunan janda tidak hilang. Ini terjadi pada perempuan yang suaminya merupakan pegawai negeri sipil dan meninggal dunia, sehingga jika ia akan menikah lagi, dia akan menikah secara siri agar gaji pensiunan jandanya itu tidak dicabut oleh pemerintah. Lalu yang keempat, pernikahan di bawah umur, yang mana mungkin mereka memang tidak tahu bagaimana caranya mengajukan surat dispensasi nikah, atau memang mereka sengaja untuk menghindari proses tersebut. Dan masih banyak lagi alasan-alasan seseorang bisa melakukan pernikahan secara siri. Lalu bagaimana dampak dari nikah siri ini? Apakah nikah legal secara agama saja cukup untuk memenuhi kebutuhan hak asasi manusianya? Mari kita bahas. Dampak dari pernikahan siri ini lebih dominan menimpa pada sang istri dan juga anak dari pernikahan tersebut. Secara hukum, pernikahan mereka tidak pernah dianggap ada atau tidak diakui oleh pemerintah, dan juga status anaknya nanti akan menjadi tidak jelas. Mengapa bisa begitu? Karena jika suatu saat nanti orang tuanya ingin membuat akta kelahiran bagi sang anak, mungkin untuk masuk sekolah dan lain-lain, nah, dia tidak akan bisa mendapatkan akta kelahirannya karena akta kelahiran itu didapatkan dari akta nikah, harus adanya bukti akta nikah. Nah, akta nikah didapatkan apabila orang tuanya mencatatkan pernikahannya. Selanjutnya mengenai hak istri dan anak atas nafkah dan juga warisan menjadi tidak terjamin. Baik istri maupun anak tidak berhak untuk menuntut harta dan warisan dari ayahnya. Harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut dimiliki oleh masing-masing yang mendapatkannya. Dan juga tidak ada yang namanya harta milik bersama dalam pernikahan siri. Lalu jika terjadi perceraian atau masalah keperdataan lain, maka tidak bisa diselesaikan melalui pengadilan. Karena sebagaimana saya telah sebutkan di awal, secara hukum pernikahan mereka tidak pernah dianggap ada
atau tidak pernah melakukan pernikahan. Nah, lalu bagaimana kita akan menceraikan seseorang apabila dirasa tidak pernah menikah? Nah, seperti itu logikanya. Nah, selanjutnya pernikahan siri ini juga berdampak sosial. Misalnya seperti apabila seseorang ini sudah menikah secara siri, lalu mereka tinggal serumah atau mungkin menginap di hotel atau penginapan lain. Nah, maka bisa jadi mereka itu dianggap sebagai pasangan kumpul kebo karena mereka tidak bisa membuktikan kebenaran bahwa mereka telah menikah. Seperti itu. Menurut pendapat saya pribadi, ya mungkin ada cara agar mereka bisa ke pengadilan untuk mengurusi masalah mereka dengan cara isbat nikah. Tapi kalau saya pribadi, kalau seperti itu diteruskan, maka akan mudah orang untuk melakukan pernikahan siri lagi, karena walaupun ada masalah dalam pernikahannya bisa saja diselesaikan dengan isbat nikah tersebut. Nah, melihat dari dampak negatifnya yang juga banyak, jadi saya lebih memilih untuk lebih baik apabila ada seorang yang seperti itu, maka harus ada sanksinya atau dendanya, hukumannya. Dari dampak negatif yang sudah saya sebutkan tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pernikahan secara siri melanggar beberapa hak asasi manusia, seperti contohnya tadi dalam hak kepastian hukumnya dalam penyelesaian masalah dalam pernikahannya tersebut. Kalau ada juga melanggar hak atas nafkah, warisan, dan lain sebagainya. Lalu mengenai sosial juga mereka bermasalah dalam masalah sosial kemasyarakatannya. Oke, mungkin cukup itu. Jadi kalau kalian misalnya mau menikah, jangan lupa untuk dicatatin ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.